firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, baik di gereja maupun di rumah, kebaktian secara online. Kita tetap percaya, kita satukan hati kita untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur. Kami ingin memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar ya Tuhan. Amin Yesus. Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu, amin. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan, amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan, amin. Haleluya. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, amin Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan, bermazmur bagimu selamaku, selagi ku ada. Oh Tuhan, ku renungkan jamahan-Mu Yesus. Terima kasih. Hanya padamu Tuhan, oh kami Tuhan, ya Allahku, oh Tuhan, amin. Bermazmur bagimu selagi ku ada, oh
Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, oh, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya Tuhan, oh, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Oh, siara baba baba baba, oh siara baba baba baba. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu Tuhan. Selagi kami ada, selagi kami hidup, kami ingin menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Tuhan, Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Engkau baik buat setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Oh, haleluya. Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hati
hatiku bersuka. Saya rindu sekali lagi, inilah yang ku renungkan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah kami Yesus. Haleluya. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya Engkau Allah kami yang sangat baik. Engkau Bapa yang selalu memelihara hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami ya Tuhan. Keluarga kami ya Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna sampai saat ini dan selama-lamanya Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik buat hidup kami. Kami ingin menguji nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Permasalahan dalam hidup kami, Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari masalah hidup kami ya Tuhan. Engkau yang sanggup memelihara hidup kami. Engkau yang memberi ketenangan, damai sejahtera dalam hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu kebaktian pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang hadir, Engkau yang memberkati kebaktian pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Shalom. Haleluya. Kita beri salam kanan kiri depan belakang. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah-Nya. Mari kita masuk hadirat-Nya. Amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwamu bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian. Oh, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Haleluya. Amin.
gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya, amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Yeay. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, amin. Nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata, amin. Dalam pujian, oh saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian, amin. Saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir. Sekali lagi, saat hati bersyukur, oh saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah. Kami percaya Tuhan pujian. Saat kami angkat tanganmu, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur. Saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata, amin. Oh, haleluya. Saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya, amin. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya, amin. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah penolongku. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu dalam hidup kami. Oh Yesusku, oh Tuhan, oh Yesusku. Tiada pernah, haleluya, tiada pernah ku ragukan, amin. Kasih setia-Mu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan, amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Oh Tuhan,
Amin. Walau 1000 remah di sisiku, ini iman percaya kami Tuhan, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau penolongku. Tiada pernah ku ragukan. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Amin. Tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Berfirmanlah ya Tuhan, kami percaya firman-Mu, kami percaya janji-Mu Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan. Oh diriku, haleluya, haleluya. Walau 1000 rebah di sisi, kami percaya Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Haleluya Tuhan. Oh, tak pernah ku ragukan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, mari kita percayai, mari kita imani pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kau tinggalkan, meski langit tampak suram, tampak suram. Amin. Awan gelap pun menghadap, hadapi badai, melewati gelombang, jangan engkau takut, sebab Yesus tak pernah tinggalkan kita semua. Diriku, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesusku, walau 1000 rebah di sisi, kami percaya Tuhan, Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Saya serahkan pada Ibu Gembala di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Kami percaya, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah penolongku. Oh, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang,
itulah pengakuan kami Tuhan, walau mungkin musuh rebah 1000 di kiri kanan kami tidak akan goyah karena Engkau bersertaku. Selama Engkau bersama dengan kami tidak takut apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sudah Engkau terima dan merupakan dupa yang harum bagi kami. Saat ini hati kami terbuka untuk firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu. Biar kuasa Roh Kudus sendiri yang bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau tolong kami semua yang datang pagi ini. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu masalah kami. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya, pakai mulut bibir lidah hamba, bukan kepikiran hamba yang terbatas. Tapi biar Roh Kudus sendiri yang berbicara Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya jika kami ingin mendengar satu firman-Mu, ada satu oknum yang tidak senang dengan hal ini, yaitu kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, yang coba mencuri dari kehidupan kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus mencengkeram isi hati kami, mencengkeram kepikiran kami untuk fokus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kelawatan-Mu bagi kami. Dan saat ini hati kami terbuka untuk firman-Mu. Kita yang percaya katakan, amin. Shalom saudara, apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diizinkan Tuhan ada hari ini. Ini bukan karena kita kuat atau gagah, tapi karena kebaikan Tuhan masih berlaku atas hidup kita ya. Ini adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Tidak terasa sudah bulan September ya, udah bentar lagi Natal ya. Malah saya dengar ada yang merayakan Natal 100 hari ya, mulai bulan September mereka setiap hari ya ada ibadah Natal ya yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Gilbert dia melalui online ya. Dia berkata kita merayakan Natal. Loh, kok masih jauh dan merayakan Natal? Iya, Natal itu setiap hari ya. Tetapi pagi ini kita fokus akan firman Tuhan ya, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Banyak hal ini yang ditanya ya sama orang. Kalau ditanya apa yang menjadi pertanyaan saudara? Ya, seringkali mungkin banyak hamba-hamba Tuhan bertanya kepada jemaatnya, apa ya dalam ibadah online, dalam ibadah biasa-biasa, apa yang menjadi pertanyaan saudara? Ya, ceritakan, boleh bertanya kepada pembicara, kepada siapa. Pertanyaannya seperti, mengapa orang benar menderita? Kalau Allah itu Maha Kasih, mengapa Tuhan izinkan penderitaan? Kalau Allah Maha Kasih, ada yang bertanya, mengapa Tuhan membuat neraka? Ya, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh ya saudara. Tetapi kita akan belajar, mengapa orang benar menderita? Saya ini udah setia loh, ikut Tuhan, setia melayani, bahkan saya sudah setia membawa apa yang menjadi kewajiban saya, mengembalikan milik Tuhan. Tetapi mengapa hidup saya kok menderita? Ya, dikatakan, pernahkah kita mempertanyakan mengapa ada orang yang tidak setia ke gereja tetapi kok nasibnya mujur? Sebaliknya kita yang sudah setia beribadah bahkan pelayanan kok malah mengalami masalah ya. Mungkin hal tersebut saat ini sedang kita alami. Yesus pernah berkata, barang siapa tidak memikul salibnya ya dan mengikut aku, ia tidak menjadi muridku. Kalau dalam Lukas 14 ayat 27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi untuk menjadi murid Tuhan, kita harus memikul salib kita, menyangkal diri. Ya, itu gak gampang saudara. Ketika kita masih diizinkan untuk Tuhan menjalani pergumulan, itu adalah salib yang harus kita pikul. Namun perlu kita imani bahwa Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia tidak akan pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak mengizinkan ya, dan Ia senantiasa mendampingi dan menolong kita dalam menghadapi pencobaan. Jadi kalau kita bertanya kenapa sih ya? Di sini 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara,
ini yang Tuhan ajarkan. Saya pernah berpikir nggak mungkin ya saya bisa menghadapi kalau suami saya dipanggil pulang, tidak terbayang. Tidak sama sekali saudara. Kalau kami sedang ngobrol sebagai suami istri ya, lalu saya bertanya, aduh kalau Tuhan mau panggil saya dulu aja ya. Saya berkata kepada suami saya dulu, jangan kamu dulu. Kamu kan pelayanan semua sudah mapan istilahnya, sudah enak. Lebih baik saya dulu. Dan saya selalu berkata, karena saya memang tidak aktif di pelayanan ya, waktu itu maksudnya pelayanan mimbar. Saya lebih banyak di konseling. Tetapi suami saya berkata, memangnya saya Tuhan? Ya, saya berkata, kamu janji loh setia sama saya sampai akhir. Iya, tadi lebih baik saya mati dulu baru kamu mati. Itu kepikiran kita. Tetapi ternyata Tuhan memiliki rencana yang lain ya. Rencana Tuhan tidak terbayang saudara, dan saya juga tidak membayangkan. Kalau saudara mungkin sekarang hidupnya lagi rukun-rukun, jangan dibayangin. Saudara pasti gak akan mampu dan gak bisa. Saya sendiri dulu, wah kalau saya suruh pilih lebih baik saya dulu. Tapi rencana Tuhan, ternyata saya boleh ada sampai saat ini bukan karena kekuatan saya. Kalau saya sendiri, walaupun saudara mungkin di rumah suka tukaran terus sama istrinya, tapi kalau suruh dia panggil dulu, pasti kehilangan. Saudara apalagi yang hidupnya rukun-rukun aja, pasti merasa kehilangan, hilang banget ya. Saya juga merasakan hal seperti itu. Tapi kalau saya boleh ada, sampai saat ini boleh berdiri di sini, boleh melayani saudara, itu bukan karena kekuatan saya. Tapi Roh Kudus yang memampukan saya. Ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kok biasa ditinggal orang? Iya, saudara dikatakan dengan jelas pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, banyak ya, dulu pernah saya ceritakan kepada saudara sebelum saya masuk mengapa orang benar menderita. Ada seorang anak Tuhan, dia setia, dia sekretaris wanita, waktu mengadakan Natal, dia gak pernah pergi kemana-mana. Ya, saya sering kali bertanya, Mbak, kamu pernah gak ke matahari? Waktu itu ada matahari, gak pernah. Tante, saya kalau gak diajak suami saya gak pernah pergi kemana-mana. Waduh, saya berpikir matiin. Terus kamu pernah gak ke pasar Johar? Gak pernah. Saya kalau pergi sama suami saya berarti itu betul-betul istri yang nunut karo bojo. Padahal dia kerja pegawai negeri loh. Saya berpikir, loh jadi kamu kemana? Saya kalau ke gereja aja, kalau kerja aja, pulang ya pulang, gak pernah kemana-mana. Kalau suami ajak saya, pasti saya pergi. Kalau gak sama suami, sama anak-anak enggak pernah. Waduh, saya berpikir dalam hati Tuhan, kalau suaminya dipanggil pulang, bagaimana hidup orang ini? Itu dalam hati saya loh. Karena saya melihat orang ini begitu setia sama suaminya, nunut ya, betul-betul orang Jawa ini betul-betul nurut sama suaminya. Gak pernah pergi-pergi istilahnya jalan-jalan sendiri ke mall apa kemana gitu sama teman-teman, gak pernah kalau gak suami ajak. Saya berpikir kalau sampai suaminya dipanggil pulang, piye Tuhan ya. Saya kaget, Tuhan jawab, aku yang akan memelihara. Saya kaget saudara, saya dengar dengan jelas. Saya bertanya itu ketika saya melihat dia, dan saat itu suaminya sedang mengambil S2. Lalu saya berkata, suamimu saat ini lagi ambil S2, lagi bikin skripsi tante, sering pusing karena bikin ketik-ketikan. Saya bilang bawa ke dokter, kamu periksa ke dokter. Waktu itu saya lihat itu. Enggak, dia lagi banyak bikin skripsi untuk ambil S2. Masih muda, anaknya masih kecil-kecil 3 loh saudara. Anaknya masih kecil-kecil belum ada yang SMP, masih di SDKB. Tahu-tahu saya bilang kamu pulang aja deh kalau gitu, bawa suami ke dokter. Baru sampai depan pintu karena itu mau Natal waktu itu. Tante ini acaranya bagaimana, dia tanya saya. Waktu saya masih tinggal di Blok A. Saya antar dia sampai pintu pagar, tahu-tahu ditelepon. Mbak cepat pulang, bojomu tak bawa ke Telogorjo pakai ambulan. Wah, dia bilang, loh kenapa? Bojomu pingsan, dibawa ke ambulan. Saya justru ngikuti dia bawa mobil sendiri ke Telogorjo. Kami ketemu di Telogorjo dan ternyata suami masih bicara, Om doain saya ya Om. Saya belum mau meninggal Om. Masih muda, masih 45 tahun saudara. Ternyata ya kita doain, ajak doa, gak lama. Tidak lama saudara, tidak ada. Ya, dokter selalu bilang sakit jantung, nggak ketahuan, masih muda ya. Dan di situ saya melihat
waduh piye secara manusia. Tapi dia bisa tegar. Dia bisa tackle semuanya. Dia berkata, tante, ya memang kami konseling terus mengikuti dia sampai dia harus harus pergi ke Jakarta sebagai pegawai negeri. Anak-anaknya dititipin sama mbaknya, tante aku gak pernah ke Jakarta, doain saya ya tante, sama konco ya saya bilang saya doain Tuhan tolong. Sekarang anak-anaknya 3 sudah selesai semua, udah punya cucu, sudah diberkati, bisa nuntaskan, selesai sekolah semua. Saat itu saya berpikir, kita seringkali berpikir kita gak ngerti ya, tetapi Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan kita. Dan kita membaca dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yakobus pasal 1 ayat yang tidak asing, ayat 1 sampai 8. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ketika kita dikatakan kenapa Allah izinkan, tujuan Allah mengizinkan kita menghadapi pencobaan adalah, kalau kita belajar mengapa orang benar menderita, tujuan Allah mengizinkan kita menghadapi pencobaan adalah dalam ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, agar kita bertumbuh di dalam iman. Kalau kita tidak menghadapi pergumulan, tidak menghadapi pencobaan, kita seringkali lupa ya kepada Tuhan. Seringkali saudara. Tetapi dengan adanya masalah, dengan adanya pergumulan, kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Agar kita bertumbuh dalam iman. Iman adalah ketaatan kita kepada kehendak Bapa, bukan keinginan kita semata, agar kita dapat mengetahui kualitas iman kita. Maka Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian dan pencobaan. Ujian membuat kita sadar bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena ujian yang Tuhan izinkan terjadi membuat kita mengalami pembaharuan pikiran sebagaimana tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 1. Ya, di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati, agar kita bertumbuh di dalam iman. Kalau kita nggak menghadapi pergumulan, kadang-kadang semuanya beres, semuanya baik, kita lupa bahwa kita membutuhkan Tuhan. Seringkali manusia pada dasarnya seperti itu. Pada saat menghadapi pergumulan, kita sadar, kita bersandar, kita membutuhkan Tuhan, sangat-sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya alami. Ketika kehilangan, saya berpikir, Tuhan, saya sangat membutuhkan Engkau di dalam kehidupan saya. Karena saya sadar, tanpa Engkau saya tidak bisa. Saudara, pada saat kita mengalami ujian yang diizinkan Tuhan, maka iman kita menjadi naik, ya, meningkat. Saya pernah kehilangan pada waktu suami saya jadi ketua BPD. Seringkali kami mengadakan pertemuan, ya, rapat di kantor Pekunden. Kami tinggal masih di Blok K. Saat itu kena rapat, otomatis saya sebagai istri harus menyiapkan makan, ya saudara. Padahal saya juga harus jemput sekolah anak saya, kayak Alfred. Lalu saya titipkan ke Pani waktu itu, dan saya kembali ke Pekunden untuk menyiapkan makan mereka dengan dibantu oleh beberapa ibu yang ada di Pekunden. Pada saat saya
siap cepat-cepat, saudara, saya tetap menyiapkan makan, tetapi pada saat saya buka tas saya, wah saudara, saya punya dompet hilang. Ya, dompet di situ, di dalam dompet saya satu tempat seperti tas Alkitab yang saya cantelkan di motor saya. Dulu biasanya saya naik sepeda motor, ya, saya cantelkan di sepeda motor saya, jatuh semuanya, saudara. Di situ ada uang untuk bayar listrik gereja, listrik pekunden, puri, rumah, ya. Saya lihat terus untuk bayar PAM, untuk apa, hilang. Udah gitu KTP saya, SIM saya, semuanya ATM saya hilang, saudara. Dan saya berpikir, tapi saya nggak kasih tahu suami saya karena itu se-Jawa Tengah, rapatnya di situ, selesai makan baru saya cerita kepada suami saya. Tasnya yang saya bawa untuk itu hilang. Pada saya kembali ke sini, saya jalan, saudara, saya kiteri, mungkin saya pikir jatuh di dekat rel kereta api, blok gitu hilang ya. Lalu saya berpikir balik lagi, saya nggak cerita. Ketika semua sudah selesai rapat, sudah selesai makan, pulang, saya berpikir Tuhan tolong ya. Bukankah saya ini kesini tuh bukan senang-senang, melayani orang-orang yang staf BPD untuk mengadakan pertemuan, membicarakan banyak masalah. Gereja-gereja juga hamba-hamba Tuhan yang harus diurus. Tetapi kok tas saya hilang. Ya, saya cuma minta tolong Mas Tommy waktu itu, Mas tolong antar saya ke kantor polisi untuk lapor kehilangan. Lalu saya ke kantor polisi Polsek Semarang Barat. Dia tanya, Pak saya kehilangan ini ya satu tas. Terus lalu dia berkata, dicatat semuanya, KTP saya, SIM saya, STNK, hilang semua saudara ya. Iya Bu, saya terima laporannya. Ini mau dicari enggak? Loh Pak, saya laporankan supaya dicari. Kalau dicari nanti ada tambahan biaya Bu. Wah ya wis terserah lah, aku gak mikir saudara. Ya saat itu saya ditanya seperti itu, ya udah pokoknya saya udah laporan. Jadi saya minta bahwa saya kehilangan untuk kalau mau buat KTP, membuat SIM atau membuat yang lain-lain ya, itu pasti saya sudah punya pegangan. Tetapi ketika saya di dalam, karena itu hari Selasa, ketika saya sedang masak ya karena gak ada pembantu, saya berkata Tuhan, siapapun yang menemukan, tolong dia telepon saya. Dan saya percaya Tuhan jangan lama-lama nanti sore ada ibadah. Saya komunikasi dengan Tuhan seperti saya bicara dengan orang tua ya, tolong Tuhan yang menemukan tas saya itu, saya jangan sore-sore saya mau ibadah, ntar sore mau ada persekutuan rumah tangga di Ibu Maria Karangwulan waktu itu. Ya saya hanya bicara. Lalu saya masak, tiba-tiba bel bunyi, saudara. Ting ting, telepon saya bunyi. Telepon di rumah bunyi. Saya bilang gak usah angkat sama suami saya mau angkat. Lalu dia tanya, Bu, apa Ibu kehilangan tas? Oh iya Pak, betul itu tas saya. Ya, ada SIM, ada KTP, ada. Iya betul itu punya saya. Kalau Bapak nemukan, tolong kasih saya, Bapak boleh kasih 100.000. Aku kan bilang gitu saudara, saya kasih 100.000. Oh iya Bu, ini saya di Meranggen. Waduh, di Meranggen ya. Pak, saya orang ngerti Meranggen. Bapak teko wae ke gereja Pekunden, nanti ketemu di situ wae yo. Sebab saya pikir Karangwulan dekat Pekunden, dekat Soba-Soda. Sesudah saya nutup, oh iya Bu, sesudah saya tutup saya mikir, yang butuh itu saya apa dia? Dia bilang dia kan di Meranggen, tapi saya suruh dia datang. Saya berkata terima kasih Tuhan, saya percaya. Lalu suami saya dengan saya pergi, kami turun di Pekunden, saya berkata kamu pelayanan, saya tunggu orang itu di Pekunden. Kalau secara manusia saya juga gak tanya nomor telepon dia berapa, apa enggak saudara. Saya bilang saya tunggu di Pekunden. Suami saya pelayanan di Karangwulan, ternyata orang itu datang saudara, nganggo jiblapan ya, pakai kopea, sama anaknya dibawa. Oh, ini tadi Bapak yang telepon saya, iya mari Pak masuk di gereja, saya bilang masuk di pastori saat itu, ruang tamu, dan saya tanya, Bu ini tasnya Ibu, oh iya Pak saya udah janji, Bapak mau kasih, enggak usah Bu, enggak usah, enggak Pak saya udah janji, dia enggak mau ambil, saya kasih anaknya. Anaknya biasanya mau belajar ngaji saat itu, tapi saya kasihkan nih buat kamu ya, nanti saya tak doa iya. Dia tukang apa saudara? Tukang jual degan, yang biasa antar ke Busri. Dia nemuin tas saya, duitnya di situ kan lebih dari 2 juta untuk bayar listrik Pekunden, puri, rumah. Itu orang hilang seperak. Bu coba dihitung. Oh Pak saya gak akan hitung. Saya percaya kalau Bapak mengembalikan Bu saya lirik tuh saudara masih iketan. Jadi saya pikir orang usah tak hitung pasti
masih utuh. Ternyata benar saudara. Dan dari situ saya ajak doa, dan kalau ketemu dia jadi seduluran ya. Bu mau degannya? Enggak Pak, makasih. Saya ajak dia doa, terima kasih saudara. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan izinkan sesuatu terjadi, tetapi Tuhan juga selalu memberikan jalan keluar. Jadi seharusnya waktu itu saya untuk masuk rumah udah panggil tukang bandrek kunci ya, tetapi suami saya berkata berat, ini kunci rumah harus diganti KB, karena di dalamnya itu ada kunci rumah juga, nggak harus diganti, karena situ ada, dia serahkan semua utuh saudara. Secara manusia kok seperti itu? Memang rencana Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan agar kita bertumbuh di dalam iman. Iman kita percaya. Saya percaya Tuhan engkau kirim orang yang menemukan. Itu iman saya. Dan itu saya alami saudara. Kenapa? Kalau kita tidak mengalami, bagaimana saya bisa bersaksi kepada saudara? Bagaimana luar biasanya Tuhan? Seringkali mungkin hidupnya kok pakai kesaksian. Kalau kita tidak mengalami masalah, tidak mengalami pergumulan, tidak mengalami ujian, kita gak bisa bersaksi. Untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah, Tuhan kita itu hidup dan luar biasa. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Tuhan mengizinkan untuk kita bergantung. Iman kita, kualitas iman kita diteguhkan. Kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Jadi mengapa orang benar menderita? Yang pertama, agar kita bertumbuh di dalam iman. Yang kedua, agar kita memiliki ketekunan. Ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan ya. Tujuan Allah mengizinkan kita mengalami ujian agar kita memiliki ketekunan. Dalam bahasa aslinya hupomone, yang berarti kegigihan atau kesulitan, bukan sekedar untuk tahan menghadapi pencobaan. Hupomone adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada umatnya untuk ulet dan gigih dalam menghadapi pencobaan. Dengan kata lain, hupomone adalah kuasa Tuhan yang memampukan orang percaya untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi kebaikan, mengubah apa yang nampaknya jelek menjadi damai sejahtera, atau semua yang merugikan menjadi menguntungkan, ya, untuk menjadi saksi Tuhan, ya. Di bahasa Ibrani hupomone berarti Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi, Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Kalau secara manusia saya nggak heran saudara, diberi ketenangan. Saya orang ini gerasa gerusu. Saat itu kok suami saya berkata, kamu kok tenang-tenang aja, sebab saya tahu ntar lagi ada orang telepon saya. Saya berkata, Tuhan berbicara. Saya lagi nganget-ngangetin, saya berkata, Tuhan tolong jangan lama-lama orang yang telepon saya. Saya seperti berbicara dengan seorang sahabat. Saya berkata, tolong Tuhan sebelum kami pergi ke persekutuan, biar orang itu telepon dulu. Dan ternyata betul saudara. Dan kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita bisa merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Roma 5 ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Juga Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperolehnya apa yang dijanjikan itu. Sebab kamu memerlukan ketekunan, Ibrani 10 ayat 36, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi yang kedua, agar kita memperoleh ketekunan. Yang pertama, untuk meningkatkan iman kita. Yang ketiga, ayat 4 berkata di dalam bacaan kita di sini, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, dikatakan
agar kita menjadi semakin sempurna. Agar kita menjadi semakin sempurna. Ketekunan dalam menghadapi pencobaan membawa kita menjadi sempurna. Yang dimaksud sempurna dalam ayat ini adalah kesempurnaan sampai akhir. Kesempurnaan kita sebagai orang Kristen bukan hanya menjadikan kita orang baik, tetapi kita menjadi orang-orang benar di hadapan Allah. Tuhan mau kita menjadikan orang yang benar di hadapan Allah. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang sempurna. Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau kita tidak sempurna, ya saudara, kita hidupnya seenaknya wae, kita nggak bisa masuk kerajaan surga. Walaupun kita bilang, oh iya bertobat, itu sebab banyak orang Kristen melakukan hal-hal yang polisi nembak polisi. Pikirnya, oh datang berdosa, berdoa, minta ampun, diselamatkan. Tidak, saudara. Kalau saudara belajar tentang hukum tabur tuai, memang Tuhan ampuni. Ya. Daud pun berbuat salah, Tuhan ampuni. Tapi dia memetik buahnya dari perbuatannya. Di mana anak-anaknya juga memperkosa gundik-gundiknya, melakukan hal. Hukum tabur tuai. Kalau orang dunia berkata hukum karma, di dalam Tuhan tidak ada hukum karma, tapi hukum tabur tuai. Jadi kita akan menerima apa yang kita lakukan. Saudara, kalau kita menabur biji jagung, gak mungkin keluar mangga. Kalau kita menabur mungkin menanam biji kacang, gak mungkin keluar durian. Saudara, apa yang kita tabur itu akan kita terima. Jadi Tuhan mau kita sempurna. Sempurna di dalam perkataan, sempurna di dalam perbuatan. Kita harus, ada orang berkata, oh saya sudah bertobat. Hati saya ini baik loh Bu Tommy, tapi mulutnya rapi. Oh ya saudara, apa yang dari hati keluar melalui mulut. Kalau orang berkata, saya ini udah berubah loh Bu Tommy. Saya sering kali berkata, sekarang nih saya sudah berubah. Tapi saya lihat dandanannya kayak ngono. Ya saudara, bagaimana bisa ngelihat perubahan itu nampak. Mungkin Tuhan bisa lihat hati, tapi manusia lihat yang kelihatan. Bukan lihat hati ya, lihat yang kelihatan. Kalau dia berkata dia sudah berubah, naik pakai bajunya seperti koboi, pelayanannya seenaknya wae, ya saudara. Bagaimana bisa melihat, oh ini betul udah bertobat. Saudara kita bisa lihat, kecuali kalau saudara mungkin melayani di jalanan dengan orang-orang ya gangster-gangster. Tapi kalau saudara pelayanan di gereja ya harus rapi. Ya saudara, saya bersyukur untuk singer, musik, WL, pakaiannya masih seragam. Itu juga serari. Bu Tommy, pemainnya, petugas-petugasnya kok rapi ya. Seringkali saudara, tapi ada satu yang nyeleneh, PDP lagi. Ya seringkali dibilangin, makanya seenaknya kayak bintang film. Mereka berkata, ada yang bilang saya, Bu Tommy, itu kok kayak orangnya tuh kayak apa istilahnya? Biduan ya, pakainya kaos enaknya wae, dandanannya kok nggak cocok ya. Saya pikir sering kali diingatkan. Saudara, saya bersyukur walaupun mungkin sudah 2 tahun lebih, 3 tahun bahkan tidak pernah ganti, tapi mereka tetap setia dengan apa yang mereka miliki, pakaian yang pas ya. Dikatakan itu baik. Saya bersyukur, saya percaya Pak Tommy seneng kalau lihat begitu. Memang dari dulu yang sering kali ingin seragam itu suami saya. Wah seringkali saya bilang, kamu usahakan kalau bisa ya. Dan saya berkata iya, kalau memang saya punya ya saya usahakan. Tapi saat ini saya bersyukur mereka masih pakai. Walaupun mungkin udah lama gak ganti tapi masih pakai. Dan saya bersyukur Tuhan mau kita menuju kesempurnaan. Kita berkata kita berubah. Orang lain menilai kita adalah kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Orang bisa menilai kita melalui kelakuan kita, melalui perbuatan kita. Pencobaan itu ada yang karena perbuatan kita, ada juga memang seizin Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang mencobai kita, tapi seizin Tuhan. Ada yang perbuatannya oleh karena perbuatan kita, ada orang yang ngutang tapi nggak bayar, ngemplang. Akhirnya dikejar-kejar debt collector. Waktu suami saya dan saya masih tinggal di Pekunden, dari jemaatnya Pak Bekti ya, datang kepada saya, dia tinggal di Gabahan, dia lapor. Pak Tommy, tuh jemaatnya ngutang gak bayar-bayar, kok kalau dibayar malah ngamuan dia. Saudara, sebagai hamba Tuhan tetap bagaimana ya, saya berkata, piye, apa kita mesti bayar? Bukan, tolong dinasehati.
Dia bilangnya aktivis, tapi kok wis ngutang kok orang bayar-bayar, katanya ngemplang. Jadi saya berkata, maaf ya, bukan kita nggak mau nasihati, kita memang udah nasihati melalui firman Tuhan, kalau memang punya utang harus dibayar. Jangan saudara namanya kalau minta ya minta, kalau ngutang ya ngutang harus dibayar, saya berkata. Tetapi kok ditagih-tagih kok malah galaan dia. Saudara, saya diingatkan oleh, suami saya bertanya, pada waktu pinjemin apa ibu pernah tanya kami, Pak ini jemaatnya mau pinjem utang, apa dikei apa ora? Kan ora, pas orang bisa bayar ya laporannya ke pendeta. Ya saudara, hal-hal seperti itu. Dan saya diingatkan, kalau nanti ada jemaatmu yang mau pinjam uang, jangan dipinjami. Kalau memang bisa kamu kasih semampu kamu, ya. Jangan sampai nanti gara-gara dia gak bisa bayar, dia gak ke gereja lagi. Itu banyak saudara. Dan Tuhan mengajar kepada kita, memang dalam keadaan seperti ini, dulu kalau ada suami saya ada yang datang, ya banyak pengerja datang, Om saya mau ini, ya nyelang gini. Suami saya berkata, ya nanti tak tanya istriku, karena yang pegang uang istriku, alasannya. Nah sekarang kalau saya tanya, loh tante aku pinjem, tak takon saupo ya saudara ya. Saya pikir, tak tanya Alfred, Pit, ya kalau mami punya kayak itu. Nah aku selalu ngono saudara ya. Loh beda kalau suami saya nanti tak tanya, tante dulu ya. Saudara saya pikir Tuhan engkau tahu keadaan kami. Ya kita gak pernah, saya ngajar kalau memang kita butuh doa, datang berdoa kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Pasti saudara Tuhan menyediakan dengan cara yang bagaimana. Itu yang saya alami. Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kami sesuai pas waktunya. Kadang-kadang aduh deg-degan ya. Kok orang no ya. Mungkin saudara lihat, oh semua Bu Tommy kan cukup. Enggak saudara, kami mengalami hal-hal seperti itu. Di saat kami membutuhkan, kami hanya datang menangis di bawah kaki Tuhan. Menceritakan semuanya kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus mengalami sesuatu, dia berdoa, Tuhan tolong sembuhkan aku, lalukan masalah ini, lalukan pergumulan ini dari hidupku. Kalau saya gak salah, karena mungkin matanya ya, dia mengalami kelemahan di dalam matanya, tapi tidak ditulis di sini. Dia berdoa, tetapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan mengajar kita untuk terus bergantung. Pada saat Tuhan mengizinkan pencobaan, masalah, pergumulan datang dalam kehidupan kita, ya Tuhan juga memberikan jalan keluar. Tuhan berkata cukup, kamu sanggup menahannya, kamu sanggup menahannya, karena aku memberikan kekuatan kepada kamu. Saudara, seringkali kita mungkin, aduh rasanya udah gak sanggup lagi, rasanya udah gak bisa lagi. Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan jalan keluar. Pencobaan Tuhan gak pernah mencobai kita. Pencobaan karena diri kita sendiri atau memang seizin Tuhan berlaku atas hidup kita. Karena itu biarlah, kalau mungkin saudara, uraian firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa siapapun kita pasti memiliki pergumulan. Namun sebagai orang Kristen yang memiliki cara pandang yang berbeda dalam menghadapi pencobaan atau ujian iman, kita harus senantiasa melibatkan Tuhan agar kita dapat mengalami mujizat dan semakin mengenal Tuhan. Sebagai alat, ayat yang terakhir kita baca dalam Maleakhi 3 ayat 15 dan 18. Seringkali kita berpikir ke orang yang gak kenal Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan, tetapi kok mereka senang-senang saja. Mungkin kalau saudara lihat Maleakhi 3 dianggapnya perpuluhan. Tidak saudara. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Kemenangan akhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah.
Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita akan menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan mengatakan di dalam kitab Maleakhi di sini, kita akan melihat nanti. Saat ini mungkin kita berkata, iya dia nggak ke gereja aja hidupnya kok diberkati. Dia nggak beribadah aja kok hidupnya enak. Sedangkan aku sedangkan udah setia, melayani, melakukan firman Tuhan, kok hidupku seperti ini. Ini jawaban firman Tuhan. Nanti saya ingat kata-kata kakak ipar saya, iya Ten, kok orang nggak ke gereja itu hidupnya kok penak Enggak seperti kita yang sungguh-sungguh melayani, ikut Tuhan kok malah kayak gini. Ini jawabannya saudara. Kita akan melihat satu kali kelak pada saat Tuhan datang. Melihat perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Karena itu kalau saudara saat ini sedang menghadapi pencobaan dan mulai lemah, mulai malas untuk beribadah kepada Tuhan, ingatlah bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan di saat saudara menghadapi semua, Allah turut merasakan apa yang kita rasakan. Karena di dalam segala perkara, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Amin. Saya undang pemain musik. Kita berkata, Bapa kau setia, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia yang selalu memperhatikan kita, dia yang selalu peduli akan hidup kita. Mari berdiri bersama saudara.
mendengar dan musik melakukan dengan lembut. Saudara, kalau saat ini saudara sedang menghadapi ujian, pergumulan, masalah yang mungkin menekan kehidupan saudara, membuat saudara seakan tidak sanggup lagi mengangkat kepala karena begitu beratnya masalah yang sedang saudara hadapi. Percayalah bahwa saudara tidak sendirian, karena Allah ada bersamamu. Dia merasakan apa yang engkau rasakan, dan Dia tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh tergeletak, karena tangannya selalu menopang kehidupanmu. Datanglah kepadanya, serahkanlah pergumulanmu kepadanya. Dia Allah yang peduli, Allah yang mengerti keadaanmu. Karena pencobaan-pencobaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dikala Allah izinkan itu terjadi, Allah memberikan kemampuan kepada kita di dalam menanggungnya. Dan Dia juga memberikan jalan keluar kepada kita di dalam hadapinya. Apa pergumulanmu? Mungkin sakit penyakitmu yang demikian lama, yang sampai saat ini belum mendapatkan jalan keluar atau kesembuhan. Atau saudara sedang menghadapi bisnismu yang mengalami mungkin jalan buntu. Atau saudara memiliki sesuatu yang begitu berat dalam rumah tanggamu. Percayalah, Tuhan ada di sini. Dia mau dan sanggup menolong engkau. Dia tunjukkan kasih setiamu kepadamu. Dia memeliharamu. Apa yang menjadi kebutuhanmu, Dia sediakan. Amin. Dia tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setia. Saudara nyanyi dengan iman. Tuhan ada, Tuhan mau menolong saya dan saudara. Nyanyi dengan iman, yakin bahwa Dia sanggup menolong engkau, memberikan pertolongan bagimu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang perlu. Kau sedia, kau mulia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Saya mohon Bapak Alka Embang mau berdoa untuk firman Tuhan dan kita semua. Setiamu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pesan-pesan yang Bapa sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kesetiaan Bapa tidak akan pernah luntur dalam hidup kami, apapun keadaan kami. Karena itu Bapa, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau menjamin hidup kami. Oleh sebab itu,
apapun masalah dan persoalan yang kami hadapi pada saat ini, kami punya keyakinan percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Sesuai dengan janji-Mu sendiri, bahwa Engkau akan memberi kami jalan keluar atas setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi dalam hidup kami. Apapun persoalan itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala persoalan ada jalan keluarnya. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau memberikan kami jaminan, dan hati kami penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kepadamu. Kami percaya apa yang Tuhan katakan itu kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapa, saat ini kami dapat menghadapi hidup kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, karena Engkau bersama dengan kami dan janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam rencana-Mu selanjutnya. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, rencana terbaik-Mu yang terjadi atas kami, dan kami belajar untuk menaati Engkau waktu demi waktu. Dan kami akan terus bertekun di dalam iman kami, supaya pada saat Tuhan datang kembali, Engkau mendapati kami setia. Terima kasih Bapa. Berkati Ibu Gembala yang sudah menjadi berkat bagi kami hari ini. Engkau terus tambah-tambahkan hikmat dan bijaksana-Mu, sehingga hamba-Mu ini akan terus menjadi berkat dimanapun berada. Beri kesehatan dan kekuatan kepadanya, sehingga ia dapat melakukan seluruh aktivitas pelayanan dan kehidupan sehari-hari di dalam anugerah-Mu yang terbaik. Berkati anaknya Alfreds, berkati rencana pernikahan Alfreds, berkati semua yang Ibu Gembala dan Alfreds rencanakan untuk kehidupan ke depan. Biarlah semuanya ada di dalam kerangka rencana Allah sendiri, sehingga semuanya boleh terjadi oleh karena ada Bapa yang campur tangan dalam kehidupan Ibu Gembala. Terima kasih Bapa, dan kami sebagai jemaat, biarlah Tuhan juga memberkati kami dan terus menolong kami untuk terus hidup di dalam kebenaran dan di dalam penggembalaan Ibu Gembala. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau pada siang hari ini firman Tuhan memberikan kembali pelajaran dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan punya tujuan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin hidup kita semakin indah dan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih pada Ibu Gembala yang pada siang hari ini telah membagikan berkat pada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pengumuman ibadah nanti sore di Kepekundan Dalam ada kebaktian ibadah jam 5 sore. Kemudian besok hari Senin untuk paduan suara Hosana. Untuk bagi Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam paduan suara Hosana, dan mungkin Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam paduan suara Hosana, ada latihan besok Senin tempat ini jam 6:30. Ya, kita udah vakum selama 2 tahun lebih dan kita akan mulai kembali dalam pelayanan paduan suara. Kami harap untuk Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam paduan suara Hosana, besok jam 6:30 malam ada latihan di tempat ini. Kemudian besok hari Selasa ada ibadah untuk kaum pria jam 7 malam di BGBI Pekunden Dalam dengan tema diskusi jangan takut gagal. Untuk kaum pria yang ada diharap kehadirannya besok hari Selasa di Pekunden Dalam jam 7 malam. Kemudian hari Jumat ada kebaktian untuk WBI Hana di Pekunden Dalam jam 5 sore.
Kemudian hari Sabtu ada kebaktian youth di Pekunden Dalam jam 5:30 sore dengan tema Positive Vibes, ya. Pembicara pendeta pembantu Yosua Wabiser. Untuk kaum muda yang hadir pada saat ini diundang untuk hadir dalam ibadah besok hari Sabtu jam 5:30 sore di Pekunden Dalam. Pada besok hari Minggu kembali kebaktian umum yang pertama dan kedua di Pekunden Dalam jam 7 dan jam 5 sore dan tempat ini jam 9. Itu aja Bapak Ibu Saudara yang pengumuman yang ada. Mungkin kalau masih ada pengumuman yang tertinggal bisa disampaikan oleh Ibu Gembala. Baiklah, kita saat ini akan bawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mohon untuk para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa yang dalam surga, kami terus mengucap syukur kepadamu. Dan kami tiada henti mengakui bahwa Engkau Allah yang baik, sangat baik, bahkan terlalu teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Nyata dalam kehidupan kami penyertaan-Mu ajaib dan luar biasa. Dan pada siang hari ini Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami, bahkan Engkau kembali mengajarkan kami, apapun yang kami hadapi, Engkau punya rencana yang terindah dalam kehidupan kami. Ajar kami tetap bertekun di dalam Engkau, supaya iman kami semakin diteguhkan dan dikuatkan, dan kami semakin indah dalam pemandangan mata-Mu. Terima kasih Bapa, berkati Ibu Gembala, kami kembali serahkan Ibu Gembala dalam tangan kuasa-Mu, biar Tuhan akan terus pakai dengan belihiran bagi kemuliaan nama-Mu, dan urapan-urapan yang baru. Tuhan terus beri kekuatan kesehatan yang sempurna, sehingga Ibu Gembala boleh leluasa untuk melayani pekerjaan-Mu. Berkati dengan Saudara Alfi Tuhan, dengan segala rencana Ibu Gembala dan Saudara Alfi Tuhan, biarlah Tuhan yang turut berkarya di dalamnya, dan Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami semua jemaat mengucap syukur atas firman-Mu pada siang hari ini. Dan kami saat ini rindu membawa persembahan untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Mari kuduskan persembahan kami, biarlah semuanya untuk menyenangkan Engkau dan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi, berkat kemurahan Allah terus melimpah dalam kehidupan kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan nyanyikan pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Allah mengubah miskin dan menjadikan kaya.
Yesus memberkati. Dan kita akan akhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan akhiri kebaktian kita dan nanti doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Bu Gembala. Kita akan nyanyikan pujian, Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Saudara, minggu depan ibadah dilayani oleh tamu dan selesai ibadah ini ada pertemuan panitia Natal ya. Panitia Natal kita masih yang tahun lalu kena berlaku untuk 2 tahun sekali, yaitu koordinatornya Bapak Guguk, sekretarisnya Ibu Lani, bendaharanya di sini Bapak Timotius Budiono. Jadi saudara mungkin yang mulai saya mau itu silahkan ya, kita akan bicarakan nanti selesai ibadah ini ada pertemuan Natal. Lalu minggu depan tidak ada youth ya, itu mungkin minggu pertama, jadi tidak ada youth. Tapi hari Selasa ada kaum pria, hari Jumat ada BBI Hana ya. Jadi itu saja. Jadi kita berdoa juga untuk mereka yang akan menikah. Kemarin mungkin ada konseling pas mati lampu, saya sudah selesai. Karena Ibu Ipung sudah atau Bu Bambang sudah menikah minggu sore kemarin, sudah diteguhkan ya, didoakan dan diteguhkan. Nanti bulan Oktober itu Alfred di sini ada pernikahan tanggal 22 ya, pas hari Sabtu. Bulan November ada Hita dan Bahyu tanggal 5 hari Sabtu juga. Dan Novita minggu terakhir November dengan Rahmat ya, di sini juga pemberkatan. Kita berdoa untuk rencana-rencana ini supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita saudara di Jatisari sudah dibuka 2 minggu sekali ya Pak? 1 bulan sekali, ya baru 1 bulan sekali. Saudara bisa datang yang daerah sekitar situ. Besok Kamis ada di rumahnya Ibu Imam, ya alamatnya nanti mungkin bisa dikasih, di share supaya saudara yang merasa di daerah di sana untuk kita ada persekutuan di sana, ya sudah mulai dibuka berjalan mungkin baru 2 bulan ini ya, 2-3 bulan ya. Kita berdoa supaya boleh berjalan dengan baik. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Berkati semua yang terlibat pelayanan pagi ini Tuhan, baik WL, singer, pemusik, pembaca warta, Tuhan kolektan, penerima tamu, apapun yang kami lakukan bagi Engkau, Engkau memberkati Tuhan pelayanan-pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk perintisan yang dimulai di
daerah Jatisari, Engkau pakai orang-orang di sekitar sana yang terbeban. Tuhan, kami percaya di sana menjadi pos PI, dan Engkau dipuji dan dibesarkan. Engkau berkati mereka yang terbeban dengan pekerjaan-Mu di daerah Jatisari. Tuhan, kami melihat banyak-banyak jiwa mungkin dimenangkan melalui persekutuan-persekutuan ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati Pak Pendi yang menjadi koordinator di sana. Engkau tolong Tuhan, tambahkan hikmat dan urapan baru sehingga pos PI ini menjadi satu gereja Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya, pakai semua yang terlibat di dalamnya. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana pernikahan daripada setiap anak-anak-Mu, baik untuk Alfit dan Victory maupun untuk Hita dan Wahyu, juga untuk Novita dan Rahmat. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, mencukupkan segala dana dan biaya yang kami butuhkan, terlebih berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, surat-suratnya yang dibutuhkan Engkau juga menolong sehingga semuanya boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang sampai saat ini belum memiliki pasangan hidup. Engkau juga menyediakan yang terbaik bagi mereka. Engkau tolong mereka supaya mereka tidak menukarkan iman mereka karena pasangan hidup mereka, tapi mereka tetap setia menantikan waktu-Mu, karena waktu-Mu yang terbaik bagi setiap anak-anak kami. Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau berkarya di dalam kehidupan masa depan anak-anak kami. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang menantikan kelahiran bayi mereka. Engkau tolong mereka yang merindukan Tuhan keturunan. Engkau bukakan buah kandungan mereka Tuhan, karena jika Engkau menolong, memberkati Hawa, Engkau memberkati Hana Tuhan, Engkau memberkati juga Sarah, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang merindukan keturunan. Biar mereka melahirkan keturunan ilahi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sakit. Engkau lawat mereka, jamah mereka. Kami terus membawa Bapak Budiono Hadi Pranoto, Bapak Joko sekeluarga. Kami juga menyerahkan Bu Kanti, Mak Culan yang sudah lanjut usia Tuhan. Kami juga menyerahkan Ibu Emi, anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, Ibu Handoko. Biar lawatan-Mu terjadi bagi mereka. Ibu Kastama, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bangkitkan iman mereka untuk meraih pertolongan demi pertolongan sehingga menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Rencana Natal kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kalau kami masih boleh ada sampai saat ini. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Engkau juga melihat persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Mungkin mereka memberi dari segala kekurangan mereka. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup melipat gandakan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Engkau berkati usaha mata pencarian mereka. Engkau berkati apa yang mereka kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang datang pagi ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan berikan kemenangan kepada mereka. Karena Engkau sendiri peduli dengan keadaan kami. Siapapun yang datang pagi ini Tuhan dengan masalah dan pergumulan, kami pulang dengan sukacita. Karena kami tidak sendirian. Kalau Engkau mengizinkan itu, Engkau juga memberikan jalan keluar, memberikan solusi bagi kami untuk menanggung semuanya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami. Dan jika sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Karena itu angkat kedua tangan saudara. Diberkatilah oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkatilah oleh Tuhan keluargamu, diberkatilah oleh Tuhan pekerjaanmu, anak cucumu kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan menyertai engkau, dengan panjang umur engkau menikmatinya. Karena itu saudara-saudara, mari kita pulang membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.